Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala atas segala karunia dan rahmatnya sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji dan mempelajari dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini sebagai bentuk kita menjaga dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Salam dan salam ma'asyiral muslimin, semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, yaitu yang diterjemahkan dengan Tazkiyatun Nafs, karya dari ulama Mesir atau seorang ulama Mesir, yaitu Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kali ini kita akan bahas tentang pembagian hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam tubuh kita ada sekerat daging atau segumpal daging yang apabila daging ini, sekerat daging ini baik, maka baik pula seluruhnya, dan apabila rusak, maka rusak pula seluruhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Sesungguhnya dalam tubuh seorang, pada jasad seseorang ada segumpal daging yang apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruhnya, dan apabila rusak, maka rusak pula seluruhnya, ini anggota badan yang lainnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Sehingga di sini para ulama mengatakan bahwa hati adalah raja bagi anggota badan ini. Dia siap mentitah atau memerintahkan anggota badan ini untuk agar badan ini, anggota badan ini melaksanakan perintah-perintahnya. Sehingga dia ibarat ya raja ya, yang mengatur bala tentaranya. Dia memberi perintah, bahkan berbuat sesuka hati. Sementara anggota badan yang lainnya adalah ada bala tentara atau pasukan atau bahkan mungkin anak buah ya, yang harus mengikuti sesuai dengan titah dan kekuasaannya. Mereka akan lurus atau menyeleweng tergantung dari kondisi hati ini ya. Oleh karena Nabi mengatakan tadi, kalau hati ini baik, baik pula seluruh anggota badan. Apabila hati ini rusak, maka rusak pula. Maka sangat penting, komponen yang sangat penting. Kalau diistilahkan dalam bahasa anggota tubuh ini ya, maka dia adalah anggota tubuh yang sangat penting, yang sangat urgen. Bahkan ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kebaikan seseorang itu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung dari kebaikan hati dan lalu amalan solehnya. Jadi hati menjadi pijakan penilaian yang paling penting. Oleh karena dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa dan fisik kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati dan amal-amal kalian. Maka ketika ya, hati itu dalam kondisi yang tidak baik, ya, tentu kita akan merugi karena kita dipandang dalam pandangan yang buruk, penilaian yang buruk. Maka di situ pentingnya kita menjaga amal-amal hati. Terlebih sebelumnya kita mengenal
macam-macam hati, pembagian hati ini, agar kita tidak termasuk pada hati yang bagian yang rusak, bagian yang buruk, atau pembagian dari hati yang rusak, yang buruk. Karena di sini ada 3 hati. Para ulama mengatakan ada hati yang salim atau sahih, sehat, hati yang sakit atau marid, dan hati yang mayyit atau mati. Ya. Maka berdasarkan 3 pembagian ini, kita akan bisa melihat, berkaca, bercermin di posisi manakah hati kita. Kita tidak ingin menghakimi orang lain, Anda termasuk yang ini, karena ini kondisi hati kita, kita yang lebih tahu. Orang lain tidak tahu. Diri kita sendirilah yang tahu akan diri kita. Ya, tentunya setelah Allah SWT, Allah yang Maha tahu. Hati yang pertama, ya, adalah hati yang sehat atau yang salim tadi kita katakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati ini yang akan kita bertemu dengan Allah, menghadap dengan Allah SWT, menghadap bertemu dengan Allah SWT dengan hati ini. Ya, hati yang salim ini. Hati yang bermanfaat kelak di hari kiamat. Allah SWT mengatakan yauma la yanfa'u malun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan, illa kecuali man atallaha, yang mendatangi Allah SWT biqalbin salim, dengan hati yang salim. Sehingga kerugian demi kerugian dan penyesalan demi penyesalan yang tiada berarti andaikan kita datang kepada Allah SWT ternyata dengan membawa hati yang selain ini, bukan hati yang salim. Ya. Maka di sini ma'asyiral muslimin, hati yang salim itu bagaimana? Yaitu hati yang selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan. Selalu bertumpu dan bersandar hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, khasyah, rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu bertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang salim adalah hati yang selamat dari segala syahwat. Syahwat yang nantinya tentunya bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Hati yang selamat dari syahwat yang inginnya menerjang larangan Allah dan justru menyelisihi perintah Allah. Itu hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, benar-benar selamat dari bentuk penyelisihan atau penyelewengan. Dia tunduk dengan perintah Allah, dia tunduk dengan aturan Allah SWT, tidak menyelisihinya, tidak menyimpang darinya. Ya, karena kalau sudah menyimpang, sudah memilih yang fujur, karena hati itu diilhamkan padanya takwa dan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jiwa itu akan diilhamkan padanya fujur dan takwanya. Ketika memilih kepada penyelimpangan atau kefujuran atau kedurjanaan, maka na'udzubillah, berarti bukan hati yang salim, bukan hati yang selamat, karena lebih memilih syahwatnya ketimbang perintah Allah. Yang syahwat ini tentunya akan menolak perintah Allah, ya, dan akan menerjang larangan Allah. Sehingga hati yang salim ini benar-benar selamat dari segala syubhat, dari segala syahwat. Jika kita tahu ya bahwa penyakit hati ada 2, syahwat dan syubhat, atau syubhat dan syahwat, maka hati ini salim betul, selamat betul dari kedua hal ini. Pertama, selamat dari segala syahwat. Syahwat yang inginnya biasanya melawan perintah Allah. Ya, Allah menginginkan begini, Allah memerintahkan begini, justru menyelisihinya. Ya, enggan dan abai bahkan. Yakni lebih mementingkan syahwatnya daripada perintah Rasulullah. Padahal kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah. Ya, kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Lihatlah di sini Allah SWT merintahkan kita juga untuk mentaati Rasulullah SAW. Maka hati yang selamat di sini selamat dari penyimpangan, lebih mengikuti selera. Jadi kita kadang mengistilahkan syahwat itu seakan-akan hanya yang berbau maksiat, syahwat duniawi, syahwat nafsu gitu ya. Padahal
ketika kita cenderung pada selera kita ketimbang ayat-ayat Allah, perintah Rasulullah SAW, sabda-sabda Rasulullah SAW, itulah yang dimaksud syahwat. Ya, lebih menginginkan pada keinginan jiwanya sendiri ketimbang mengikuti dalil. Itulah berarti hati yang selawan dari selamat tadi. Ya. Nah, hati yang selamat ini justru tidak begitu. Benar-benar dia tunduk dengan perintah Allah SWT, mengikuti Rasulullah, bahkan menjadikan Rasul SAW sebagai hakim. Ya, di dalam dia memutuskan perkara. Jadi sesuka hatinya ini adalah betul-betul sesuka perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Titah hatinya adalah berdasarkan wahyu, tunduk betul dengan wahyu Allah SWT. Karena ya, hati ini adalah bejananya akal, tempatnya akal. Akal akan berpikir, tadabbur, merenung, ya. Maka dari sini, dari hati ini, ketika bejananya diisi dengan firman Allah, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan makanan-makanan yang bergizi dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat Allah atau Al-Qur'an, diisi dengan nasihat dan petuah, motivasi yang membangun, ya, dari ucapan-ucapan yang baik, ya, kalimatut thayyibah, maka akan menjadi hati yang benar-benar bersih, ya, dari segala bentuk pengekangan terhadap syahwat, mengikuti syahwat, ya, atau selera tadi yang saya katakan, mengikuti hanya keinginan diri sendiri, hawa nafsu, ya, yang menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya. Hati yang selamat di sini juga selamat dari segala bentuk subhat, subhat yang terkadang kontradiksi dengan apa yang Allah kabarkan dan Rasulullah kabarkan. Jadi subhat ini berarti bertentangan dengan dalil. Dia antara hak dan batil, ya, antara yang halal dan haram, ada perkara yang subhat. Yang Nabi mengatakan, ya, al halal bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram juga demikian jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, yang subhat. Karena subhat ini akan menolak kebenaran dan akan melawan, atau artinya berdampingan dengan kebatilan atau mendekati kebatilan. Subhat ini samar di antara hak dan batil. Subhat ini samar di antara yang halal dan yang haram, ya, sehingga subhat ini terkadang bisa merontokkan dan menjatuhkan seorang dari keistiqomahan. Hati yang terpapar dengan terkena dengan subhat, terpapar dengan virus subhat ini, sehingga jadi yang hak menjadi batil dianggap, yang batil dianggap hak, yang sunnah dianggap menyelisih sunnah, sedangkan yang menyelisih sunnah dianggap sunnah itu sendiri. Ini karena apa? Terpapar dengan virus subhat. Yang syirik dianggap tauhid. Baik, ma'asyiral muslimin, intinya bahwa hati yang salim ini adalah hati yang benar-benar selamat dari segala bentuk penyakit syahwat ataupun syubhat, bahkan selamat dari kekufuran, kenifakan, ya, penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kalaupun dia mencintai karena Allah, kalaupun dia membenci karena Allah, dorongan yang timbul dari dalam hatinya adalah semata-mata karena mencari ridha Allah, mencari, ya, wajah Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tujuannya adalah mencari pahala dari sisi Allah. Cinta dan bencinya, berharapnya, rasa takutnya, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga kita termasuk orang-orang yang tergolong memiliki hati yang salim ini, hati yang sehat ini, sehingga kita bisa selamat nantinya dan bahagia tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hati inilah modal utama saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam shawab. Hada ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.